kita akan membahas satu isu yang cukup krusial ya di dalam ekosistem layanan urun dana efek atau kita kenal sebagai Securities Crowdfunding, SCF di Indonesia. Fokus kita kali ini adalah soal gimana sih kualitas dan standarisasi proposal bisnis atau ya bisa dibilang prospektus mini yang disajikan oleh perusahaan pencari dana, si penerbit, kepada calon pemodal. Betul sekali. Diskursus kita ini sumbernya dari penelaahan kita terhadap regulasi OJK yang relevan, terutama POJK nomor 17 tahun 2025, dan juga ya pengamatan kita pada contoh-contoh proposal yang beredar di platform-platform SCF. Nah, pertanyaan utamanya gini, apakah tingkat pengungkapan informasi dan standarisasi proposal bisnis SCF yang ada sekarang ini, itu sudah cukup memadai, cukup untuk melindungi pemodal, dan ya mendukung tujuan SCF itu sendiri? Atau justru ya, masih ada gap kesenjangan yang signifikan antara aturan formal dengan praktek di lapangannya. Sehingga ini perlu standar yang lebih jelas, lebih ketat demi transparansi. Nah, saya di sini akan berargumen kalau praktek saat ini itu terus terang masih kurang dan perlu standarisasi lebih lanjut. Saya akan coba mempertahankan pandangan bahwa kerangka regulasi yang ada sekarang, asal ditegakkan dengan benar oleh platform SCF, oleh penyelenggara, itu sebenarnya sudah menyediakan landasan yang ya cukup memadai lah. Kalau saya lihat ya, POJK 17 2025 itu sudah meletakkan dasar yang menurut saya kuat untuk transparansi informasi. Peraturan OJK ini, khususnya di pasal 104, itu kan secara rinci mewajibkan penerbit, perusahaan yang cari dana, itu untuk mengungkap banyak informasi penting, mulai dari detail perusahaannya sendiri, rencana bisnis, proyeksi keuangan, terus tujuan penggunaan dananya harus jelas, struktur modal sebelum dan sesudah penawaran gimana, kebijakan dividen, sampai analisis faktor risiko yang relevan. Jadi kuncinya itu ada di penyelenggara platform. Pasal 59 itu mewajibkan mereka melakukan due diligence, penelaahan mendalam. Nah, fokusnya seharusnya di penguatan peran penyelenggara ini. Oke, tapi kenyataan di lapangan, implementasinya itu seringkali, jujur aja, jauh dari ideal. Banyak proposal yang kita amati itu gagal memenuhi semangat transparansi penuh. Contohnya nih, pengungkapan risiko seringkali sangat umum, kayak template aja gitu, nggak menggali risiko spesifik bisnis si penerbit. Terus, informasi struktur permodalan sebelum dan sesudah penawaran itu seringkali nggak jelas disajikannya. Ini kan bikin pemodal jadi sulit menghitung berapa sih sebenarnya premi atau agio yang mereka bayar. Ini jelas bertentangan dengan kewajiban di pasal 104 tadi. Belum lagi soal rincian penggunaan dana yang seringkali terlalu global. Dan yang lebih khawatir, laporan realisasi penggunaannya juga sering minim. Ini kan melanggar pasal 108 dan 109. Terus informasi soal kontrak material atau izin usaha yang vital, itu juga minim sekali. Padahal itu penting banget menurut pasal 104 dan 122. Nah, kasus sushi itu ya, yang dananya malah dipakai buat proyek di Australia, itu bukti nyata adanya penyimpangan serius dari tujuan SCF di pasal 106 dan sekaligus menunjukkan lemahnya proses penelaahan oleh penyelenggara. POJK 17 2025 itu sendiri, di pasal 104, sudah sangat detail meminta pengungkapan, mencakup struktur modal, penggunaan dana, sampai risiko. Jadi, masalahnya menurut saya bukan pada ketidakadaan aturan, tapi pada konsistensi dan kedalaman pelaksanaan fungsi penelaahan oleh si penyelenggara platform seperti yang diamanatkan di pasal 59 itu. Saya nggak sepenuhnya setuju di situ. Kalau kita bicara kepatuhan, itu seringkali cuma di permukaan. Gimana investor bisa bikin keputusan investasi yang benar kalau informasi krusial, kayak struktur modal buat hitung agio aja nggak transparan, atau kalau resiko yang disajikan cuma generik. Kasus yang melanggar pasal 106 soal penggunaan dana itu bukan sekedar inkonsistensi loh. Itu indikasi kegagalan fundamental dalam proses due diligence penyelenggara. Kalau regulasinya sudah cukup, kok bisa penyimpangan mendasar kayak gini lolos? Nah, terkait isu standarisasi yang Anda singgung tadi, kita perlu ingat juga kan tujuan awal SCF sesuai pasal 103 POJK 17 2025, yaitu memfasilitasi pendanaan buat UKM dan startup. Kalau kita menuntut standar proposal yang sama ketatnya dengan prospektus IPO yang diatur di POJK 8 2017 itu, wah, itu bisa jadi beban administrasi yang terlalu berat, malah bisa menghambat akses mereka ke pendanaan. POJK 17 2025 ini sudah mencoba mencari titik tengah,
Misalnya dengan mengizinkan penggunaan SAKE MKM yang lebih sederhana. Fleksibilitas ini menurut saya penting untuk menjaga SCF tetap aksesibel. Saya sepakat. Fleksibilitas itu penting, tapi standarisasi minimum itu juga krusial. Mengacu pada struktur POJK 8 2017 itu bukan berarti menuntut beban yang sama persis, tapi memastikan ada kerangka informasi minimum yang konsisten di semua proposal. Ini justru memudahkan pemodal, termasuk yang awam, untuk membandingkan satu penawaran dengan yang lain secara apple to apple gitu, dan melakukan penilaian risiko dasar. Tanpa standar minimum ini, gimana pemodal bisa yakin informasi yang mereka dapat itu cukup buat ambil keputusan? Bukankah ini juga melindungi penerbit yang memang berkualitas dari persaingan dengan penawaran yang informasinya minim atau amit-amit menyesatkan? Saya sependapat sekali bahwa peran penyelenggara itu memang sangat sentral di sini. Kunci perbaikannya ada pada efektivitas mereka menjalankan amanat pasal 59 POJK 17 2025 untuk melakukan penelaahan mendalam dan juga pasal 75 yang menekankan tanggung jawab mereka atas informasi yang disajikan. Karena itu, pengawasan OJK terhadap kinerja penyelenggara ini perlu terus diperkuat untuk memastikan mereka menjalankan fungsi vital ini secara benar dan, konsisten. Setuju, penyelenggara itu kunci. Tapi, melihat bukti di lapangan, proposal kurang detail. Kasus penyimpangan kayak sushi itu menunjukkan kinerja mereka seringkali belum optimal dalam memenuhi amanat pasal 59 dan 75. Mungkin hanya mengandalkan pengawasan OJK itu nggak cukup. Perlu dipikirkan mekanisme insentif atau mungkin sanksi yang lebih efektif yang betul-betul mendorong penyelenggara untuk melakukan penelaahan yang substantif, bukan sekedar centang-centang dokumen formalitas saja. Jadi, kalau dari perspektif saya, kerangka hukum melalui POJK 17 2025 itu pada dasarnya sudah menyediakan aturan main yang cukup jelas soal transparansi di SCF. Tantangan terbesarnya sekarang adalah memastikan penyelenggara platform itu secara konsisten dan bertanggung jawab menjalankan fungsi penelaahan mereka, dan juga mendorong penerbit untuk memenuhi kewajiban pengungkapan secara substantif, bukan hanya formalitas. Sementara saya tetap berpandangan bahwa kesenjangan antara aturan formal dan praktik di lapangan itu masih terlalu lebar. Kualitas proposal bisnis SCF ini perlu ditingkatkan secara signifikan. Caranya, melalui standarisasi konten yang lebih baik, yang memastikan informasi kunci selalu ada dan mudah dibandingkan, serta pengawasan implementasi yang lebih ketat. Ini penting sekali untuk membangun kepercayaan pasar dan melindungi pemodal, apalagi melihat ada kasus-kasus penyimpangan dari tujuan awal SCF. Ya, diskursus kita hari ini memang menyoroti dilema penting dalam ekosistem SCF. Gimana caranya menyeimbangkan antara kemudahan akses pendanaan untuk usaha yang sedang berkembang dengan kebutuhan vital akan perlindungan investor melalui keterbukaan informasi yang memadai dan bisa diandalkan. Betul. Dan materi sumber yang kita bahas hari ini sebenarnya menyajikan lebih banyak lagi detail operasional, dinamika risiko, dan tantangan dalam SCF yang menarik sih untuk ditelaah lebih lanjut. Jadi kami serahkan kembali kepada Anda para pendengar untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang telah kami sajikan hari ini.